Hari ini kita akan memulai praktikum yang pertama dengan topik bentuk-bentuk sel tumbuhan. Adapun tujuan praktikum pada kali ini yaitu untuk mengamati berbagai macam bentuk sel pada tumbuhan. Jadi kita akan melihat bentuk-bentuk sel yang ada pada tumbuhan. Ada 3 bahan yang akan kita gunakan pada hari ini untuk melihat bentuk sel tersebut. Yang pertama adalah ini empelur batang manihot. Jadi nanti kita ambil bagian gabusnya yang sudah kering dari empelur manihot utilissima atau singkong, ya, bahasa Indonesianya. Bahasa Banjarnya bisa disebut jawau. Kemudian bahan yang kedua adalah ini buah Ceiba pentandra, tapi kita ambil bagian rambutnya saja. Kita ambil bagian rambutnya nanti untuk melihat bentuk mungkin ada nanti sedikit di struktur dalam selnya yang akan kita amati. Jadi ini rambut buah dari Ceiba pentandra atau kapuk. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ini rambut biji dari Gossypium atau kapas. Sama, nanti kita ambil satu helai dari rambut biji si kapas ini untuk diamati bentuk selnya. Jadi kita menggunakan 3 bahan pada praktikum hari ini. Adapun untuk prosedur kerja, silahkan nanti dilihat lebih lanjut, bisa dilihat di video yang akan tayang sudah ini. Terima kasih banyak. Untuk pembuatan preparat sel mati, kita bisa menggunakan yang pertama yaitu empelur singkong. Empelur singkong ini diambil dalamnya, kemudian dalam empelur singkong yang sudah ada, ya. Kemudian kita iris tipis, setipis mungkin. Setelah dapat irisan tipis, maka letakkan di atas obyek gelas, kemudian ditetesi dengan aquades. Jadi irisannya ingat harus setipis mungkin. Jadi terlihat bahwa irisan melintang ini terdiri dari satu lapis sel. Kemudian ditutup dengan cover glass. Setelah ditutup oleh cover glass, jangan sampai ada gelembung udara. Kemudian kita amati di bawah mikroskop. Sudah dibuat, kemudian kita diletakkan di bawah mikroskop di meja benda. Kemudian kita amati di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 kali. Jadi dicari pembesaran 10 kali sampai didapatkan bayangan. Kemudian diatur mikro dan makrometernya diatur, serta juga diatur letak atau posisi daripada gambarnya. Ya, hasil gambaran yang didapatkan dengan pembesaran 10 kali dari mikroskop dari sel mati yaitu empelur singkong itu bisa dilihat oleh para mahasiswa. Seperti ini hasilnya. Ini adalah sel mati. Ini adalah sel mati, di mana dalam sel mati itu kita tidak mendapatkan atau tidak menemukan adanya protoplasma maupun organel-organel sel. Jadi hanya dinding sel saja yang ada. Jadi kita ingin melihat bentuk daripada sel empelur daripada singkong yang sudah kosong, hanya ada dinding selnya saja. Preparat berikutnya untuk mengamati sel mati, kita menggunakan bahan yaitu dari kapas. Ya. Kapas ini bisa kita ambil satu helai dari kapas. Diambil satu helai, kemudian nanti kita letakkan di atas obyek gelas. Setelah diletakkan di atas obyek gelas, selanjutnya diatur, jangan sampai melingkar-lingkar. Setelah diatur, kemudian ditetesi dengan aquades. Nah, kemudian baru kita tutup dengan cover glass. Hati-hati menutupnya, jangan sampai ada gelembung udara. Nah, ini
cara preparasi untuk membuat preparat sel mati dari kapas. Berikutnya, preparat ini akan kita amati di bawah mikroskop. Ya, jadi tadi preparat yang sudah kita buat, preparat kapas tadi, kita letakkan di atas meja benda di mikroskop. Kita amati dengan pembesaran 10 kali ya. Jadi diatur pembesarannya 10 kali. Kemudian mikrometer dan makrometer juga diatur sampai mendapatkan bayangan dan letak daripada bendanya itu terlihat dengan jelas. Dinyalakan lampunya. Ya, nah ini adalah hasil preparasi yang tadi dibuat. Ini adalah sel kosong, sel mati dari sehelai benang kapas. Ya. Jadi ini hasilnya seperti ini. Nah ini bisa dilihat hasil daripada sel mati. Jadi di sini juga tidak terlihat adanya protoplasma. Tidak terlihat adanya inti karena ini hanya berupa dinding sel kosong. Ya, ini adalah sel daripada kapas. Ya, untuk bahan selanjutnya yaitu adalah rambut biji kapuk, bisa dilihat. Nah, kemudian kita ambil sehelai dari rambut kapuk ini dengan menggunakan pinset. Kemudian kita letakkan di atas kaca benda. Dan diatur sedemikian rupa. Kemudian diberi setetes aquades. Kemudian kita tutup dengan kaca penutup dengan hati-hati agar menghindari gelembung. Selanjutnya kita amati di bawah mikroskop. Preparat daripada rambut daripada kapuk tadi setelah jadi, kita sekarang mengamati di bawah mikroskop. Ya. Preparatnya tadi diletakkan di atas meja mikroskop, kemudian diatur tempatnya. Ya, kemudian diatur makro dan mikrometer, juga pembesarannya diatur 10 kali dengan pembesaran 10 kali. Setelah kita mendapatkan gambaran pembesaran 10 kali, sambil dinyalakan lampunya ya, kemudian dicari, dan kita sekarang sudah mendapatkan gambaran dari sehelai rambut buah kapuk ya. Ini adalah sehelai rambut kapuk yang di dalamnya sel mati ini, di dalamnya ada gelembung-gelembung udara. Itu bukan gelembung air tetapi ada gelembung udara, sehingga kapuk itu ringan, bisa diterbangkan dan bersifat bisa berongga, makanya bisa dipakai untuk bahan daripada bantal. Ya, ini adalah rambut daripada kapuk.